Halo, semuanya. Seringkali kita melihat di ruang terbuka sekolah, sampah-sampah dibuang dan ditinggal berserakan begitu saja. Bukan karena tidak ada tong sampah, tapi sampah-sampah itu memang dibuang secara sembarangan. Siapa yang membuang? Mengapa sampai demikian? Pertama, belum tertanamnya rasa syukur terhadap penciptaan lingkungan alam oleh Tuhan. Kedua, belum memiliki kesadaran cinta lingkungan bersih dan manfaatnya bagi kesehatan bersama. Ketiga, belum menjadi karakter membumi dalam diri seseorang. Sering kita temui sampah-sampah berserakan dalam kelas, teras, saluran air, ruang toilet, dan koridor sekolah, bahkan di laci meja belajar. Ironisnya lagi, sampah berserakan kita lihat pada pagelaran acara-acara yang bertajuk sosial, keagamaan, pelatihan, bahkan acara berkaitan dengan topik-topik cinta lingkungan. Buat apa namanya? Kacang ya? Iya. Panjang buat kacang panjang dan apa? Pare. Semangatnya. Mudah-mudahan buahnya lebat, subur dan bisa kita nikmati bersama. Oh gitu. Udah lah, saya masuk. Bibit sawi. Untuk kita tanam. Dan sekolah, disebutkan bahwa wawasan Wiyata Mandala merupakan konsepsi atau cara pandang bahwa sekolah adalah lingkungan atau kawasan penyelenggaran pendidikan. Proses seorang murid untuk bisa memiliki wawasan Wiyata Mandala, cinta lingkungan, harus melalui 6 tahapan, yakni pertama, mengetahui, kedua, mengenal, ketiga, diberi contoh, keempat, melakukan dalam arti, ikut terlibat, dan kelima, mencintai dalam arti ikut merawat. Keenam, merupakan tingkat murid hebat, yaitu bisa memberi contoh pada teman-temannya. Merujuk kepada cara pandang bahwa sekolah adalah lingkungan atau kawasan penyelenggaran pendidikan, maka sangat penting untuk menanamkan pengetahuan, pengenalan, dan kecintaan murid-murid terhadap pelestarian alam lingkungan di sekolah sejak dini. Di samping kecintaan terhadap lingkungan sosialnya, ketika sudah berada di rumah, maka alangkah beruntungnya murid-murid dan orang tua yang menyekolahkan anak-anaknya pada sekolah yang menampilkan lingkungan sekolah lestari, ditanami berbagai tanaman dan pepohonan. Udara sekolahnya tentu bersih, karena gas-gas berbahaya telah diserap tanaman sekolah. Dalam pengertian ini, tidak berarti harus menyekolahkan anak di sekolah-sekolah bergengsi, dengan biaya pendidikan yang tinggi, melainkan sekolah yang menampilkan upaya-upaya penanaman kecintaan lingkungan sejak kecil. Alhamdulillah sangat baik dan sangat mendukung murid-murid untuk belajar lebih baik. Bersih juga, terus orang tua punya tempat yang layak untuk nunggu juga. Tanam-tanamannya suka nggak? Tanamannya bagus sama rindang ya Pak, alhamdulillah. Anak-anak juga jadi punya tempat untuk agak-agak santai, jadi nggak melulu kena panas gitu. Koridor sekolah yang asri di SDN 006 Batam Kota
Meskipun bukan berbentuk kebun raya atau arboretum, namun kebun dan halaman sekolah yang asri sudah tertata. Di berbagai sudut sudah ada tanaman pelindung, teduh, dan rindang. Tanaman rindang itu selain berguna untuk keteduhan serta tempat menikmati semilir angin, sangat penting juga membentuk jiwa cinta lingkungan bagi murid. Selain itu menanamkan nilai-nilai berlaku ihsan terhadap makhluk lain, yaitu tumbuhan, bagi murid-murid sekolah sejak sekarang. Tahukah Sobat Arboretum? Diartikan sebagai tempat berbagai pohon ditanam dan dikembangbiakan untuk tujuan penelitian atau pendidikan. Selain ditujukan untuk keperluan koleksi, penelitian, dan konservasi, kebun botani dapat juga berfungsi sebagai sarana wisata dan pendidikan bagi pengunjung. Tahukah Sobat bahwa Batam sudah punya kebun raya? Pernahkah Sobat mengunjunginya? Kebun botani atau kebun raya dapat pula memiliki bangunan khusus untuk menumbuhkan koleksi yang tidak dapat hidup pada iklim alami atau biasa. Karena itu memerlukan perawatan khusus. Bangunan khusus itu dapat berupa rumah kaca yang tanaman di dalamnya disesuaikan dengan iklim tempat hidup semula jadinya. Seperti yang ada di Bandara Changi, Singapura. Cinta lingkungan dan kebersihan di negara ini perlu kita contoh. Meskipun masih dalam skala yang kecil, luas lingkungan yang terbatas, lingkungan SD Negeri 006 sudah mulai asri. Warga sekolah tampak mulai menyadari pentingnya keberadaan kebun sekolah, taman sekolah. Hal ini tentu saja dalam rangka memperbanyak literasi semata untuk membentuk karakter, rasa cinta lingkungan sejak dini. Dengan semboyan sekolah, belajar bahasa manusia, bahasa komputer, dan bahasa alam sekitar, Sekolah SD Negeri 006 sudah memiliki lingkungan sekolah yang sangat nyaman bagi siswa. Sudah dirasakan orang tua yang sering berkunjung ke sekolah. Melihat keadaan ini, kita patut berterima kasih kepada Bapak Dahlius, SPD, sebagai kepala sekolah atas kepeduliannya pada lingkungan sekolah. Tak lupa, peran serta guru-guru dan tenaga kependidikan yang peduli pada tanaman sekolah. Dengan bertambahnya jumlah siswa setiap tahun, ke depan makin dibutuhkan lingkungan yang asri, teduh, penuh banyak tanaman untuk mengakomodasi kenyamanan siswa saat berada di sekolah. Atmosfer lingkungan pendidikan yang ramah lingkungan juga bagian yang dapat melayani dan menyambut siswa tanpa pernah jengkel dan marah. Tanaman menjadi pertama menatap ramah siswa penuh rona kehijauan dengan hati berbunga, menatap lembut murid mulai dari pagi hingga murid pulang ke rumah. Mari kita jaga dan cintai lingkungan sekolah 006 dengan sepenuh jiwa kita. Salam. Sampai jumpa.